Hebat ya, Mas Wira ini mau jadi asisten istrinya. Ada pembukaan besar untuk tes P3K. Ini untuk biaya pendaftaran tes. Aku menceraikanmu, Ajeng. Besok aku urus suratnya. Pergi kamu dari rumahku. Subuh itu, terlihat Ajeng yang sedang hamil besar, bekerja menjual cabai dan sayuran, dan suaminya Wira yang membantu Ajeng berjualan karena belum mendapatkan pekerjaan. Ajeng, kamu duduk aja. Biar yang berat-berat aku yang angkat ke meja. Sisanya tinggal kamu timbang aja ya. Gak apa-apa Mas, lagi pula baru jam 4 pagi. Pembeli juga belum ramai. Lagi pula kalau ngangkat begini sih aku masih kuat kok. Justru kalau aku hanya duduk, punggung ini rasanya malah pegel. Tetap aja, Jeng. Aku gak mau kamu terlalu capek. Ingat kata Bu Bidan, istirahatmu harus cukup. Biar si Dede dalam perut sehat. Iya Mas, tapi kalau aku nggak bantu, kamu jadinya kerja 2 kali lipat. Semalam juga aku dengar kamu batuk-batuk. Kau perlu khawatir, hanya batuk sedikit aja. Mungkin karena kita kerjanya selalu subuh-subuh begini. Aku hanya merasa gak enak. Seharusnya aku yang banting tulang mencari nafkah. Kita ini suami istri Mas. Apa salahnya kalau sekarang rezeki kita di cabai dan sayuran ini? Aku bantu Pak Yanto dulu mau ambil pesanan kentang. Kalau sempat, aku ke warung Bu Tejo sebentar ya. Mau beli bubur kacang hijau. Kamu mau dibelikan apa, Jeng? Bubur kacang hijau juga deh Mas. Kayaknya si Dede pengen makan yang anget-anget. Permisi Neng Ajeng, ada cabai yang paling pedas nggak? Boleh ha? Pagi-pagi sudah cari cabai ya? Ada nih Bu, baru datang. Mau berapa ons Bu? Waduh Neng Ajeng, perutnya sudah besar begitu ya? Sudah berapa bulan Neng? 7 ya? Iya Bu Leha, sudah 7 bulan lebih sedikit. Doakan sehat selalu ya. Amin. Tapi kok Neng Ajeng jualan sendiri pagi-pagi buta begini? Gelap loh Neng. Kasihan itu bayi di dalam. Bahaya kalau terpeleset atau jatuh. Memangnya si Mas Wira kemana? Tega amat meninggalkan istri hamil di pasar sendirian. Oh, Mas Wira. Dia ada Bu. Dia sedang membantu Pak Yanto sebentar di belakang. Mengangkat pesanan karung kentang. Sebentar lagi juga ke sini. Oh, bantu Pak Yanto ya? Kirain sudah dapat kerjaan tetap. Saya dengar-dengar Mas Wira sudah lama gak bekerja ya Neng. Kasihan ya, padahal sarjana. Tapi kok ujung-ujungnya malah jadi asisten jualan cabai istrinya sendiri. Namanya juga rezeki Bu. Rezeki Mas Wira sedang di sini membantu saya. Kami berdua juga kan bekerja Bu, dan saling mendukung. Mendukung ya? Kalau saya jadi Neng Ajeng, saya malu loh Neng. Pagi-pagi begini harus mengurus jualan sendiri. Wira harusnya bantuin kamu, bukan malah membiarkan istri yang sedang hamil mencari nafkah. Apalagi di subuh begini, udaranya dingin banget. Sudah Neng, cabai rawitnya 1/4. Saya buru-buru, nanti keburu siang. Warung saya harus segera buka. Jeng, sudah ku bilang kamu jangan mengangkat ember air ini. Biar aku aja. Oh, Bu Leha, sudah lama di sini. Oh Mas Wira, baru kelihatan. Baru selesai istirahat ya Mas. Tadi Neng Ajeng bilang Mas sedang bantu-bantu. Hebat ya, Mas Wira ini mau jadi asisten istrinya. Ajeng ini istri saya. Dia sedang hamil. Sudah seharusnya saya menemani dan membantu. Saya nggak akan tega membiarkan dia berjualan sendirian. Lagi pula pekerjaan apapun, kalau dilakukan dengan jujur, pasti berkah. Ya kan Bu Leha? Iya Bu Leha, kalau sudah berdua begini, pekerjaan seberat apapun jadi ringan kok. Ah, iya, baguslah kalau begitu. Ya sudah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Mas, tadi kamu dengar gak sih dia bilang apa? Apapun omongannya, jangan dimasukkan ke hati. Biarkan aja. Leha itu hanya iri. Aku takut kamu jadi sedih dan kecil hati karena omongan orang lain. Gak akan, Jeng. Mau aku dicap suami pengangguran atau tukang cuci,
Aku nggak peduli. Sekarang kamu sarapan bubur dulu, biar Mas yang jaga lapak sebentar. Wira, Wira kan? Aku Ratu, temannya sama kamu dulu. Ya ampun Wira, ini beneran kamu? Aku hampir gak mengenali kamu. Kamu lagi apa? Kok bawa-bawa barang berat begini? Sudah lama banget Ratu. Kamu nggak banyak berubah ya. Aku sedang mengantar pesanan besar nih. Biasa lagi bantu-bantu. Kamu sendiri? Aku kebetulan ada urusan di dinas dekat sini. Ya ampun Wira, aku tahu kamu dulu drop out dari pabrik. Tapi kamu sekarang kerja begini, jadi kuli panggul di pasar. Aku bukan kuli panggul, Rat. Aku membantu istriku berjualan sayur dan cabai di lapak. Ini lapak kami sendiri. Oh istrimu yang jualan di pasar ya? Dan kamu membantunya dengan mengangkat karung ini? Yang penting halal, Rat. Gak ada yang salah. Tentu aja nggak salah Wir. Hanya aja aku ingat kamu dulu cowok yang paling pintar di kelas. Otakmu encer banget. Sayang sekali kalau hanya kerja bantu istri di lapak sayur. Oh ya Wir, sebentar lagi ada pembukaan lowongan P3K. Kuotanya juga lumayan banyak loh. Kamu bisa daftar. Ini aja aku mau antar CV. Ya kebetulan saudara kerja di sana. Jadi bisa bantulah. Bukannya masuk pemerintahan itu bayar ya? Uang dari mana, Torak? Ya enggak lah, sekarang kan sudah sistem online. Tanpa uang, kalau belajar serius pasti lolos Wir. Aku punya banyak catatan dan materi soal-soal tahun lalu. Kamu gak kasihan sama istrimu? Kalau kamu punya gaji tetap dari pemerintah, dia gak perlu lagi ngos-ngosan jualan cabai, apalagi sedang hamil besar. Aku harus bicarakan ini dengan istriku dulu. Aku akan kabari kamu deh. Capek banget ya Mas. Ini Ajeng buatin minum. Jeng, tadi di pasar aku ketemu teman lama, Siapa Mas? Ratu. Teman SMA aku dulu. Oh Ratu. Sudah lama aku gak dengar namanya. Gimana kabarnya? Dia lagi cari pekerjaan, Jeng. Lalu kenapa dia mencarimu? Dia gak mencari aku. Kami gak sengaja ketemu. Dia cerita ada pembukaan besar untuk tes P3K. Dia bilang dia juga akan mengambil tes itu dan menyarankan aku ikut. Itu berita bagus Mas. Bukankah kamu selalu ingin dapat pekerjaan tetap? Ini kesempatan Mas. Kalau kamu diterima, kamu akan dapat gaji tetap. Dan dapat jaminan kesehatan juga untuk kita dan anak kita nanti. Aku tahu, Jeng. Tapi aku ragu. Belum lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya pendaftaran, biaya belajar. Dan yang paling aku takutkan, siapa yang akan bantu kamu di pasar? Aku gak tega meninggalkanmu sendirian. Kalau soal biaya, kamu gak perlu khawatir. Uang tabungan kita dari jualan cabai selama ini kan bisa kita pakai. Anggap aja ini investasi masa depan kita. Soal di pasar, aku akan minta tolong Bu Tejo untuk menjaga lapak kita kalau aku capek. Atau bisa libur jualan sebentar selama kamu fokus belajar. Aku bisa mengurus semuanya sendiri, Mas. Kalau jualan di pasar bisa kapan aja. Tapi kesempatan tes begini kan gak datang 2 kali. Terima kasih ya, Jeng. Aku janji akan berusaha. Ratu juga menawarkan bantuan. Dia bilang dia punya materi belajar dan catatan soal-soal tahun lalu. Minumannya dihabisin, Thomas. Setelah mendapatkan persetujuan istrinya, Wira pun mulai menghubungi Ratu. Wira dan Ratu intens berkomunikasi mengenai semua informasi tes P3K. Mas, istirahat dulu. Dari tadi pagi kamu belum beranjak dari kursi itu loh. Iya, sebentar lagi, Jeng. Selesai satu materi ini. Mas, lihat ini. Ini uang hasil jualan hari ini. Stok sayuran kita laku semua. Ini untuk biaya pendaftaran tes. Sisanya buat transportasi kamu. Kamu masih punya pegangan buat kebutuhan harian kan, Jeng? Masih, Mas. Ini sudah aku sisihkan dari seminggu yang lalu. Mudah-mudahan besok stok sayuran kita habis semua.
Tibalah hari di mana Wira mengikuti tes. Istrinya yang sedang menunggu disambut Wira dengan senyuman yang menandakan kalau Wira membawa kabar baik. Gimana mas? Lancar? Lancar dong, Jeng. Kendalanya cuma diwawancara sih. Tapi aku yakin bisa menjawab dengan baik. Harus optimis. Bajeng, mau cabenya 1/2 kilo ya? Kayaknya aku pernah lihat mbak deh. Ratu bukan? Aku lupa ingat. Nah benar, Ratu, teman lama Wira. Ya ampun Mbak Ratu, saya ingat Mas Wira sering sekali menyebut nama Mbak Ratu. Saya nggak menyangka Mbak Ratu selain banyak bantuin suamiku, ternyata orangnya ramah juga ya. Mas Wira sering cerita tentang Mbak, dan alhamdulillah bisa ketemu langsung. Saya hanya kebetulan lewat, mau beli bumbu pesanan ibu. By the way, saya berterima kasih sekali buat Mbak Ratu, karena sudah banyak bantu Mas Wira. Itu sudah kewajiban sesama teman. Kebetulan kami sama-sama mengambil formasi di instansi yang sama, jadi bisa saling bantu. Instansi yang sama? Jeng, pesanan Bu Yati sudah beres ya? Wir, aku mampir sekalian beli bumbu untuk ibu. Sudah lama. Selamat ya Wir, sudah sah jadi rekan kerja. Doa istrimu dikabulkan. Maksudnya Mbak Ratu? Suamimu lulus, Jeng. Wir, kamu ini gimana sih ke cerita ke istrimu? Udah lulus kok nggak heboh? Ini loh, Wira Ditama dan Ratu Cahyaningrum. Tapi pengumuman resminya kan kemarin malam, Rat. Aku sudah lihat, dan nama aku nggak ada. Ya ampun Wira, kamu pasti salah lihat tanggal. Pengumuman resmi itu baru diunggah pagi ini jam 7. Pengumuman yang kemarin malam itu hanya draft dan ditarik lagi. Aku yakin kamu pasti lulus. Makanya aku segera datang untuk kasih tahu kamu secara langsung. Alhamdulillah, Mas Wira, kamu beneran lulus. Mas pikir pengumuman itu sudah final, Jeng. Mas nggak menyangka akan ada revisi. Ya ampun Ratu, aku benar-benar berterima kasih. Aku berhutang banyak padamu. Tanpa bantuanmu, aku pasti nggak akan lolos. Aku bahkan nggak tahu bahwa pengumuman resminya pagi ini. Terima kasih banyak loh. Sama-sama Wir, aku tunggu kamu di kantor ya. Ajeng dan Wira sangat bahagia. Kini Wira memiliki pekerjaan tetap. Ajeng merasa lega karena di hamil tuanya, Wira bisa membantu keuangan keluarga. Ajeng, sudah jam segini. Kenapa nggak ada makanan di meja? Aku lapar. Ya ampun Mas, gak tidak begitu kali. Aku baru selesai dari pasar, belum sempat masak. Sebentar lagi ya Mas. Sebentar lagi. Kenapa kamu gak bisa menyiapkan semuanya tepat waktu? Kamu kan tahu jam pulang kerja suamimu. Aku baru pulang jam 4 sore Mas, dan aku harus nyiapin sayuran untuk besok. Aku juga lagi hamil besar, aku cepat lelah. Aku juga capek pulang kerja, Jeng. Kamu pikir cuma kamu aja yang butuh istirahat? Baumu juga menyengat banget. Masa aku disambut dengan bau sayuran? Bau sayuran? Mas, sayuran ini yang membiayai tes P3 kamu. Dan sayuran ini juga yang membiayai hidup kita selama kamu menganggur. Sekarang kamu mau lupa diri. Kamu ini kenapa sih Mas? Minimal mandi, Jeng. Aku malu. Semua teman istriku di kantor minimal punya butik atau kerja di bank. Lah kamu jualan di pasar, kotor dan bau. Gimana aku bisa mengajakmu ke acara kantor? Mereka pasti menertawakanku. Kamu benar-benar sudah lupa diri Mas. Aku sudah ambil keputusan. Kamu dan aku sudah gak selevel lagi. Aku butuh pendamping yang bisa mendukung karirku. Aku menceraikanmu, Ajeng. Besok aku urus suratnya. Pergi kamu dari rumahku. Tega kamu ngomong begitu sama istrimu di saat hamil. Aku butuh pendamping yang bisa mendukung karirku. Aku menceraikanmu, Ajeng. Besok aku urus suratnya. Pergi kamu dari rumahku. Ya ampun Neng Ajeng, kamu kenapa? Kenapa menangis? Enggak, Mas Wira sudah lupa diri.
Dia berubah sejak jadi pegawai. Dia bilang malu punya istri penjual sayur. Padahal uang untuk tes, baju dan semuanya dari keuntungan jualan sayuran, Bu. Dia menceraikanku, Bu Leha. Astagfirullah. Benar-benar laki-laki gak tahu diuntung. Ibu memang sering menyindir dia dulu, tapi ibu gak pernah menyangka dia akan setega ini. Dasar suami gak punya hati. Dia pikir jadi pegawai kantoran itu sudah hebat. Dia itu baru P3K, bukan PNS. Aku harus gimana, Bu Leha? Kamu harus jadi wanita mandiri. Kamu harus kuat, Ajeng. Kamu gak butuh laki-laki yang lupa akar dan pengorbananmu. Sekarang, kamu gak boleh stres. Kamu harus memikirkan anakmu. Saran ibu, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Biarkan dia yang mengurus surat cerai itu. Tapi sebelum Ajeng pulang, Ajeng minta tolong sama Bu Leha. Ajeng mau jual lapak sayuran itu, Bu. Uang hasil penjualannya mau Ajeng jadikan modal awal di kampung. Dan sisanya untuk persiapan melahirkan. Ajeng gak mau lagi punya ikatan apapun di tempat ini. Ajeng gak mau lagi ketemu dengan Mas Wira. Ibu akan bantu kamu, Jeng. Kamu lupakan suamimu yang gak tahu diri itu. Percantik dirimu. Buktikan kalau kamu wanita hebat yang gak selevel dengan dia. Lapak pun laku terjual. Kenapa kamu kembali lagi? Aku sudah bilang, surat-suratnya semua akan aku urus. Aku hanya mengambil sisa barangku. Ingat ini, Wira. Kamu gak hanya menceraikan istrimu, tapi kamu juga menceraikan harga dirimu. Aku dan anak kita gak akan pernah bertemu denganmu lagi. Wira yang berubah total ternyata memiliki alasan kenapa dia menceraikan Ajeng. Semenjak dia diterima pegawai P3K, menganggap istrinya tidak selevel lagi dengannya. Ditambah semenjak kehadiran Ratu yang banyak membantunya, menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Bahkan dia tidak peduli dengan darah dagingnya sendiri. Baginya Ratu adalah malaikat yang membantu menaikkan derajatnya.